Jadi walaupun kondisinya yang seperti itu, dia tidak pernah berpisah dari Allah. Ini orang-orang yang sudah mencapai pada mutahaqiq ini. Sebab itu orang yang demikian tidak boleh dijadikan pemimpin. Nah, makanya kalau orang seperti ini belum boleh dijadikan pemimpin dulu. Ketika dia masih fana itu tidak boleh dia dijadikan pemimpin. Dia mesti turun pada kesadaran sifat, barulah dia bisa menjadi pemimpin orang lain. Makanya nabi, wali itu kemudian akhirnya kembali pada kesadarannya. Jadi yang nanti dalam hikmah akhir kita bahas itu namanya dia turun ke bumi kesadarannya dengan izin Allah. Nah, akhir itu yang disebut dengan makom baqo itu. Nah, kalau sudah jadi itu justru merupakan pemimpin yang sempurna. Kalau yang seperti itu yang kemudian disebut dengan khalifah fil ardi. Dia mesti turun pada kesadaran sifat, barulah dia bisa memimpin orang lain. Orang yang telah mengalami kefanaan dalam zat kemudian disadarkan dalam sifat adalah benar-benar pemimpin yang dilantik oleh Allah menjadi khalifahnya untuk memakmurkan makhluk Allah dan memimpin umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah. Orang inilah yang menjadi ahli makrifat yang sejati, ahli hakikat yang sejati, ahli tarekat yang sejati, ahli syariat yang sejati. Padanya terkumpul dalam satu kesatuan yang menjadikannya insan robbani. Insan robbani peringkat tertinggi ialah para nabi, dan Allah mengaruniakan kepada mereka sifat maksum atau terjaga dari maksiat. Sementara yang tidak menjadi nabi dilantik sebagai walinya yang diberi perlindungan dan pemeliharaan. Ahwal atau hal yang menguasai hati nurani berbeda-beda. Dengan itu akan mencetuskan laku amal yang berbeda-beda pula. Ahwal mesti difahami dengan sebenar-benarnya oleh yang memasuki latihan tarekat kerohanian, supaya dia mengetahui dalam amal yang bagaimanakah dia mendapat kedamaian dan mencapai maksud dan tujuan. Apakah dengan sembahyang, zikir atau puasa. Dia mesti berpegang sungguh-sungguh kepada amal yang dicetuskan oleh hal tadi, agar dia cepat dan selamat sampai ke puncak. Monggo, ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan tadi? Nggih. Dulu tetangga pulau ngaku-ngaku dia itu ditamoni orang, bukan orang ya, berkata dia adalah wali lah katanya. Tapi itu orang biasa-biasa saja. Itu termasuk seperti yang dengan kata ini kata dikuat berduit bagi maksudnya palsu lah katanya. Orang yang sebenarnya jadi wali tidak akan pernah mengaku jadi wali, dan tidak bisa tahu kalau dia wali kecuali wali. Makanya ya kita husnudzon. Maka kalau kita tidak tahu kalau itu wali atau tidak, ya kita anggap kalau orangnya baik berarti orang soleh, gitu aja. Kalau lakunya tidak benar ya berarti kita tidak boleh mengikuti. Nah, itu saja. Makanya hati-hati ini panjenengan. Kadang-kadang kalau yang mencari guru-guru toreko, guru-guru kerohanian, ini hati-hati. Hati-hati jangan sampai tersesat ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Hati-hati. Jadi bagaimanapun orang itu kalau sudah pada kesempurnaannya, maka pagar-pagar agama itu tetap menjadi ukuran, ya, tetap menjadi ukuran.
Kalau ada orang kita anggap orangnya itu ahli kerohanian yang tinggi misalnya, tetapi kok ternyata lakunya itu kok jauh bertentangan dengan syariat, ya sudah, tidak usah dekat-dekat. Apakah orang seperti itu salah? Ya jangan buru-buru menyalahkan, tapi tidak usah dekat-dekat. Itu aja. Itu selamat. Monggo itu malih. Nggih, monggo. Niki mboten kenging lho. Niku. Kenging mboten niki. Gak muni. Kabelnya nyambung putus. Apakah yang dimaksud dalam tarbiyatun seks orang-orang ingkang amal mengenai derek datang waridat dengan itu seks yang dimaksud memiliki nopo ingkang derek torikot itu sehingga amaliyahnya itu nopo ingkang dipun paringaken sosial. Pada kali pun ceritanipun Nabi Adam ingkang kenging budaya iblis. Itu kenapa Nabi Adam saged membedakan antara iblis kalih malaikat atau ingkang asap. Nggih. Ampun. Terus yang dimaksud syekh atau guru di sini, jadi kalau murid itu sudah hatinya dihampiri warid, maka supaya beramal sesuai warid yang datang ke hatinya. Kecuali kalau dia berada dalam asuhan syekh atau guru. Siapa yang dimaksud syekh di sini? Ya mursyidnya. Mursyidnya itu namanya syekh. Mursyidnya. Nah, mursyid yang hakiki ya itu, cuman bedanya tidak seperti istilah sekarang. Sebenarnya mursyid yang hakiki itu, mursyid itu sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. Sehingga berarti kalau itu mursyid, maka mursyid di sini adalah orang yang sudah berma'rifat. Makanya nanti mursyid itu mana yang baik, mursyid yang mana? Nanti di belakang itu kan dulu paling akhir dulu pernah kita baca di sana. Kalau dia perjalanannya lewat Majidun dan satunya perjalanannya lewat Suluk, maka yang paling baik untuk dijadikan guru adalah yang perjalanannya lewat Suluk. Itu kan berarti mereka sudah mencapai pada tujuan. Nah, itu yang lebih layak dijadikan guru. Kenapa? Karena dia ada pengalamannya, sehingga kalau mendidik dia bisa, karena berdasar pengalamannya dulu kan bisa nuntun gitu loh. Nah sekarang kalau mursyidnya belum nyampe ke sana, dia mau menuntun, bagaimana caranya nuntun? Oh enggak tahu jalan ke Surabaya, mau nuntun ke Surabaya, enggak mungkin loh ya. Nah, itu yang dimaksud guru itu tadi seperti itu. Sambung. Tapi ini kemudian karena sekarang ini yang ada kan istilah ya, istilah. Maka istilah itu pun juga sekarang diterapkan, tetap diterapkan. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh mursyid-mursyid sekarang, maka ya itu yang diikuti. Karena itu berdasarkan ilmunya, gitu. Berdasarkan ilmunya. Makanya itu ya kita turuti. Sebagaimana apa yang diarahkan oleh mursyidnya. Tapi cuma tidak seperti yang disebut dalam keterangan ini tadi gitu loh. Karena situasi sekarang yang beda. Ada lagi?
Sing kedua kenapa? Oh, Nabi Adam. Kenapa kok tidak bisa mengenali kalau itu adalah iblis? Kan ceritanya kan panjang waktu itu. Awal-awalnya itu kan sebenarnya yang tergoda kan ibu Hawanya. Makanya ini sekarang jadi simbol. Makanya nek arep dekat bapaknya, maka ibunya dulu sebaiknya didekati. Kalau ibunya sudah kena, bapaknya nanti ya akan kena. Nah itu karena itu ibu Hawanya yang dulu kena ya, ibu Hawa kemudian akhirnya menyeret kepada Nabi Adam. Tetapi seandainya itu langsung Nabi Adam pun, itu bukan hal yang muhal. Kenapa? Sebab kasyaf itu karunia Allah. Kalau itu karunia Allah, kapanpun Allah mengambilnya akan diambil. Nah berarti pada saat itu makhluk, Nabi Adamnya makhluk, sehingga dia kasyafnya dicabut oleh Allah, sehingga tidak kenal kalau yang menggoda itu adalah iblis yang ingin menyesatkan itu. Nggak kenal, kasyafnya dicabut oleh Allah, sehingga tidak kenal kalau itu adalah iblis yang tujuannya akan menyesatkan dia. Kenapa begitu? Ya karena ini ada hikmah yang akan diajarkan Allah untuk manusia. Nah, itu mengandung pelajaran. Makanya setiap apapun yang dikerjakan Allah akan selalu ada hikmahnya. Ada lagi? Oke. Bagi para salikin ingkang ngalami nasabah itu ada bedakan antara nasabah yang saya tapi itu diganggu. Kasyaf. Oh sudah mencapai kasyaf. Itu cara itu disebut beda antara nasabah ingkang saya kalian kan. Itu satu. Kedua, kata sejarah pun al-awat kalian jadi benar. Jadi ngalihkan kampanye kalau mereka berdua itu secara hakiki itu apakah benar, dan orang yang menghukum mereka itu juga benar karena mereka menghukum pada orang awam itu bisa. Ampun. Kasyaf itu akan selalu, kalau yang kita sudah kasyaf itu alatnya ya. Jadi kasyaf itu kita terbuka sehingga kita tahu hakikatnya. Itu kasyaf. Nah, apa yang ada di hati ini ketika belum sampai pada hal atau warid tadi, itu masih khatir, yang di situ bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Maka kalau kita mengikuti pelajaran Imam Ghazali, ketika masih di posisi seperti ini, maka yang buruk jangan dituruti. Karena khotir yang dari Allah, khotir yang dari malaikat tidak akan pernah mengajak pada keburukan. Itu pasti berarti dari setan. Itu kuncinya, namun hanya di situ. Nah, kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya kasyaf, kalau belum ke sana ya tidak bisa cerita kan. Benar saja cerita ada piye kasyaf itu. Tapi kita dengan setidaknya kita bisa gambarkan dari kewaspadaan kita. Cuman kasyaf ini akan lebih waspada daripada kewaspadaan yang sering kita terapkan. Itulah gambarannya kira-kira. Ampun. Terus, nggih. Sampun apa? Tekun, nggih. Kalau tanya tekun, tapi mereka belum merasakan sama sekali ada kasyaf atau masuk gagal orang. Nggih. Loh, orang itu kalau sudah tekun itu belum berarti pasti akan memperoleh itu. Itu waktunya panjang. Ya. Makanya yang pasti kalau orang seperti itu, nanti saran dalam hikmah-hikmah ini jangan berhenti.
walaupun sampai mati. Walaupun sampai mati, jangan berhenti. Itu. Walaupun sampai mati belum pernah, akhirnya dia sampai kepada makrifat. Tidak apa-apa, tapi tidak boleh berhenti. Dan tidak menjamin orang kalau sudah tekun pasti akan dapat seperti itu, tidak menjamin. Tidak menjamin. Tapi harapannya lebih besar orang yang tekun daripada yang sama sekali tidak melakukan. Itu. Saya ketiwabah nih. Okay. Kemudian tentang Al-Halaj atau cerita Syekh Siti Jenar. Al-Halaj itu adalah muwahhid, ya, muwahhid yang mengesahkan Allah sehingga apa yang dirasakan itu pada dirinya sudah tidak wujud. Yang wujud satu-satunya hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu memang yang ada dalam rasa hatinya. Maka mengatakan Allah dan seterusnya. Maka mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa kemudian dihukum pasung? Dihukum pasung ini pun bukan kesalahan, karena ini dihadirkan di hadapan awam. Kalau dihadirkan di hadapan awam yang tidak mengenal hakikatnya, maka dia bisa tertipu, dia bisa salah dalam memahami. Salah dalam memahami. Sehingga karena menghindarkan hal itulah maka terjadi hukuman terhadap Al-Halaj ini. Bukan karena kesalahannya, tapi untuk menghindarkan orang awam. Itu tidak berapa-apa dalam sisi syariat, tidak masalah, boleh. Sambung. Enggak. Orang yang mengatakan bahwa saya adalah Allah yang dihukumi kafir itu ketika dia mengatakan itu, ini dalam kondisi kesadaran dia sebagai manusia. Kalau dia tidak pas, makanya itu nanti ada istilah fana. Tidak dalam kondisi fana, tidak dalam kondisi istighraq kok mengatakan seperti itu murtad, kufur. Tapi kalau itu sudah fana, karena memang itu yang dirasakan, ya tidak apa-apa. Karena itu memang izin Allah. Ampun. Makanya memang di sini digambarkan adalah mulhid tadi, gak oleh mengaku-ngaku terus muni-muni ngoten niku. Ampun, enten malih. Ada lagi? Ganti masail. Pertanyaan nomor 116, halaman 54. Sighah mewakilkan oleh wali dalam hal pernikahan itu yang benar bagaimana? Ini saya digambarkan kebiasaan di masyarakat ada perbedaan ucapan taukil dalam hal mendahulukan calon pengantin wanita atau calon pengantin pria. Kadang-kadang sampai terjadi engkel-engkelan. Untuk menikahkan anak saya perempuan yang bernama ini dengan laki-laki yang bernama ini. Satunya seperti itu, satunya untuk menikahkan laki-laki yang bernama Fulan dengan putri saya yang bernama ini. Nah, ini yang benar yang mana? Ini kadang-kadang kan jadi engkel-engkelan. Nah, terus ini jawabannya, perbedaan ucapan taukil yang berkembang di masyarakat bukanlah merupakan perbedaan yang prinsip yang dapat berpengaruh dalam sah dan tidaknya akad nikah. Itu tadi kalau taukilnya mendahulukan yang perempuan atau mendahulukan yang laki-laki, itu nanti tidak akan berpengaruh apakah nikahnya sah apa tidak ada pengaruhnya. Ya. Artinya arti mendahulukan yang perempuan itu juga akad nikahnya asal ijab qabulnya sudah sah, ya sudah sah. Atau mendahulukan yang laki-laki ya sama saja, tetap sah.
dalam sihot taukil boleh mendahulukan calon pengantin wanita atau calon pengantin pria. Sebab intinya taukil itu intinya adalah menyerahkan tugas yang mestinya harus dia kerjakan, tapi ini dialih tugaskan untuk orang lain atau memberi izin orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Itu intinya dalam taukil itu. Dalam taukil intinya seperti itu. Nah, cuma nanti apa yang dikerjakan wakil, lah ini yang harus baru melihat apa yang diinginkan yang mewakilkan. Nah, itu baru nanti disesuaikan, karena wakil ini bekerja atas nama orang yang mewakilkan. Karena ini atas nama orang mewakilkan, maka apa yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang wakil tadi, yang mewakilkan tadi, harus sesuai dengan itu, harus sesuai dengan perizinan yang diberikan oleh wakil itu. Maka nanti kalau dalam bab muamalah, dalam bab jual beli itu nanti pembahasannya akan luas. White tail,